Oke, pernah kepikiran gak sih, sebelum alam semesta ini ada, bahkan sebelum waktu itu sendiri ada, di manakah Tuhan? Hari ini yuk, kita coba bedah salah satu pertanyaan paling fundamental dalam eksistensi kita, dari sudut pandang teologi Islam yang bakal menantang cara kita berpikir soal permulaan. Kita semua kan tahu ya, setiap hal itu pasti ada cerita awalnya. Mau itu cerita soal terbentuknya alam semesta, berdirinya sebuah negara, atau bahkan sesimpel munculnya sebuah ide di kepala kita. Tapi, gimana kalau kita mundur lebih jauh lagi, bukan cuma soal awal mulanya, tapi apa yang ada sebelum awal mula itu sendiri? Coba deh bayangin, sebuah kondisi sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada apapun yang bisa kita lihat atau bayangkan. Nah, pertanyaan ini ternyata bukan pertanyaan baru loh. Udah lama banget ditanyain. Jadi berabad-abad lalu, ada serombongan orang dari Yaman, mereka sengaja melakukan perjalanan jauh banget, tujuannya cuma satu, nanya langsung ke Nabi Muhammad soal ini, di mana Tuhan sebelum semua ini ada. Dan jawaban yang mereka dapat, jujur, di luar dugaan. Nabi nggak ngejelasin soal sebuah tempat, bukan kayak, oh di istana di atas langit atau semacamnya. Bukan, jawabannya justru tentang sebuah keadaan. Sesuatu yang bahkan akal dan imajinasi kita aja susah banget buat ngebayanginnya. Keadaan ini disebut ama. Kalau dideskripsiin, bunyinya tuh puitis banget. Tidak ada udara di atasnya dan tidak ada udara di bawahnya. Jadi ini bukan soal lokasi ya, tapi ini gambaran tentang sebuah kondisi di mana ruang itu sendiri belum eksis. Dan konsep ini ditegaskan lagi berabad-abad kemudian sama seorang ulama besar, Al-Qadhi Iyad. Beliau bilang, ya emang gitu, konsep ama ini emang sengaja berada di luar jangkauan logika kita. Sesuatu yang emang nggak untuk kita bayangkan sepenuhnya. Tapi biar kita ada sedikit gambaran, kita bisa lihat dari asal katanya. Ama itu akarnya dari kata yang berarti buta. Coba deh sekarang pejamkan mata sebentar. Gelap total kan? Nggak ada bentuk, nggak ada apa-apa. Nah, kondisi itulah analogi paling dekat untuk memahami keadaan yang tak terlukiskan ini. Jadi intinya apa? Intinya adalah sebelum ada ciptaan apapun, sebelum ada langit, bumi, bahkan arsy, yang ada hanyalah Tuhan, satu-satunya yang eksis. Dan dari kondisi tunggal inilah semua proses penciptaan itu dimulai. Oke, setelah dari keadaan ama itu, baru deh penciptaan dimulai. Dan ternyata ada urutannya. Menurut riwayat, yang pertama diciptakan itu arsy atau singgasana di atas air. Terus kolam atau pena untuk menulis takdir, baru setelah itu langit dan bumi, dan akhirnya manusia pertama, Adam. Dan kita ngomongin skala yang wow, bener-bener di luar nalar. Biar kebayang nih ya, jarak antara satu lapis langit ke langit berikutnya itu disebut setara dengan perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Itu baru jarak antar langit. Coba bayangin deh, seluas apa seluruh ciptaan ini. Nah, mikirin betapa dahsyatnya sang pencipta ini, wajar banget kan kalau muncul pertanyaan berikutnya. Kalau Tuhan yang menciptakan semua ini, bisa nggak sih kita sebagai ciptaannya melihat dia? Oke, sebelum jawab itu, coba kita pakai logika sederhana dulu. Kita nggak bisa lihat sesuatu, bukan berarti itu nggak ada kan? Contohnya angin. Kita nggak bisa lihat wujudnya, tapi kita bisa ngerasain hembusannya. Atau listrik, kita nggak lihat alirannya, tapi kita lihat buktinya pas lampu nyala. Bahkan matahari, kita nggak bisa natap langsung kan? Justru karena saking kuatnya, mata kita nggak sanggup. Itu bukti kekuatannya. Ada satu kisah yang keren banget buat ngejelasin ini. Kisahnya Nabi Musa. Jadi dalam salah satu dialognya dengan Tuhan, Nabi Musa ini minta satu hal yang, ya bisa dibilang sangat berani. Dia bilang, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Nah, Tuhan nggak langsung bilang nggak bisa. Malah, dia kasih sebuah uji coba buat nunjukin kenapa permintaan itu nggak mungkin dikabulkan di dunia. Syaratnya simpel. Coba deh kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu kuat, tetap di tempatnya, nanti kamu baru bisa melihatku. Dan yang terjadi selanjutnya, luar biasa. Ketika Tuhan menampakkan sedikit, cuma sedikit banget dari keagungannya, bukan ke Nabi Musa loh, tapi ke gunung. Gunung yang segitu kokohnya itu langsung hancur lebur jadi debu. Seketika, Nabi Musa yang melihatnya saja langsung jatuh pingsan. Jadi pelajaran dari sini apa? Kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan di dunia? Itu bukan batasan, tapi justru bentuk kasih sayangnya. Fisik kita ini prosta nggak akan kuat. Kita dilindungi dari sesuatu yang terlalu dahsyat untuk kita tanggung. Terus pertanyaannya, berarti manusia selamanya nggak akan bisa lihat Tuhan gitu? Nah, ternyata nggak juga. Batasan ini ternyata cuma berlaku selama kita hidup di dunia. Justru sebaliknya. Dalam ajaran Islam, melihat Tuhan itu dijanjikan sebagai puncak dari segala puncak kenikmatan di akhirat nanti.
ganjaran paling besar yang bahkan disebut-sebut lebih nikmat dari semua fasilitas surga lainnya. Ada sebuah hadis yang ngegambarin ini dengan indah banget. Katanya gini, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti melihat bulan purnama di malam yang cerah tanpa kesulitan sama sekali. Nah, penting banget buat dicatat ya, ini bukan berarti Tuhan itu seperti bulan. Sama sekali bukan. Ini analogi tentang kejelasannya. Sejelas dan segampang kita lihat bulan purnama, nggak ada yang menghalangi. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal kan? Kalau pikiran kita aja punya batas untuk membayangkan apa yang ada sebelum penciptaan, mungkin ini juga jadi cerminan kalau kita punya keterbatasan yang sama untuk membayangkan apa yang ada setelah kehidupan ini. Ketidakmampuan kita memahami awalnya bisa jadi itu petunjuk tentang betapa luar biasanya akhir perjalanan yang sudah disiapkan untuk kita.